Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba ibadil mu'minina bi anwaril imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah sayyidina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammad alladzi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabu syarri wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami muliakan para kiai, para sesepuh, wabil khusus sahibul bait. Semoga Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya. Dan Allah panjangkan umur kita semuanya. Dan Ananda yang diberi kesehatan oleh Allah, jadikan anak yang soleh, yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat para jamaah, orang tua kami semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita hadir di tempat ini untuk berdoa kepada Allah agar Ananda ya diberi kesehatan oleh Allah, dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh. Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan orang tua sebagai orang tua ini punya tugas ya. Dan tugasnya sangat berat, baik di dunia ataupun di akhirat. Yang pertama, jadi tidak sekedar ngasih makan, ngasih minum, ngasih uang. Nah, pertama dia harus bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah agar anaknya dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solihah. Di Hadramaut itu ya ada seorang ulama. Ini anaknya jadi wali semuanya. Jadi punya anak berapa itu jadi wali semuanya. Jadi ulama semuanya. Kenapa? Berkat doa daripada orang tua. Maka tidak mungkin seorang anak menjadi sukses baik di dunia dan di akhirat tanpa campur tangan orang tua. Tidak mungkin. Anda lihat di dunia ini, siapapun yang sukses itu pasti campur tangan orang tua. Sehingga para ulama mengatakan kalau ada seorang anak ya urusan dunianya sulit, urusan akhiratnya sulit, maka pertama kali yang harus dia pikir dan dia renungi hubungan dia dengan orang tua. Ini pertama kali. Cari rezeki sulit, cari makan sulit, urusan ibadah sulit. Maka pertama kali yang dia harus pikir adalah hubungan dengan orang tua, khususnya ibu. Ini pertama kali. Karena kebanyakan Bu ya, kebanyakan kalau sudah menikah, ini rata-rata para suami ini takut istri, benar nggak Bu? Bu, benar nggak? Ini yang salah istrinya atau yang salah suaminya? Bu, rata-rata ya kalau sudah menikah itu suami takut istri. Ini yang salah istri atau suami? Bu, yang salah siapa? Istri atau suami? Nah, dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Saya bilang ke istri saya sebelum menikah, ini kamu mau menikah dengan saya tapi dengan syarat. Satu, kamu nomor 2, ibu saya nomor 1. Siap enggak? Itu pertama kali yang saya sampaikan kepada istri saya. Artinya apapun yang saya lakukan untuk ibu saya, kamu enggak boleh nuntut. Dan kamu enggak boleh bicara. Awas kalau bicara
selesai urusannya. Kata istri saya, siap, ya sudah selesai. Dan apapun yang kamu lakukan untuk orang tua kamu, saya tidak akan protes. Silahkan yang terbaik. Siap enggak Bu? Nomor 2 siap enggak Bu? Hah? Siap enggak nomor 2? Ibu nomor 1. Ini syarat ini. Ini pertama kalau Anda ingin jadi sukses. Nah, kalau siap, umpamanya suami Anda per bulan dapat uang 3 juta dibagi 2, siap enggak? Bu, siap enggak? Nah, senyum-senyum ini tandanya enggak siap ini. Makanya enggak sukses-sukses. Ini syarat ini ya. Maka kalau ada seorang istri dengan orang tua masih perhitungan, ya, kalau ada anak dengan orang tua perhitungan, ini bukan namanya anak. Ini anak yang kesolehnya itu dipertanyakan. Kalau ada seorang istri mempermasalahkan suaminya di saat suaminya memberikan sesuatu kepada orang tuanya, ini istri dipertanyakan. Ini istri ahli surga atau ahli neraka? Ibu mau ahli surga atau ahli neraka? Bu, mau ahli surga atau ahli neraka? Kalau Anda ingin menjadi ahli surga, maka di saat suami Anda memberikan sesuatu kepada orang tuanya, Anda nggak boleh protes. Tapi kalau protes, itu ciri daripada ahli neraka. Coba Anda baca sejarah. Kehidupan para sahabat Nabi, kehidupan para tabi'in, kehidupan para ulama, bagaimana mereka. Muamalah dengan orang tuanya itu nggak bisa ditawar-menawar. Ini kan permasalahannya. Ini istri ini kadang-kadang cemburu dengan mertua. Ini masalah. Nah kok bisa sama mertuanya cemburu? Saya tanya, siapa yang melahirkan suami Anda? Bu, siapa yang melahirkan suami Anda? Mertua. Nah kok bisa yang melahirkan suaminya ini adalah orang tuanya? Kalau dia berbakti kepada orang tuanya, itu adalah sesuatu yang wajar. Nah kok dicemburuin? Maka tadi saya katakan, kalau ada suami, kalau ada istri mempermasalahkan suaminya memberi sesuatu kepada ibunya, maka istri ini saya yakinkan bukan istri ciri daripada ahli surga. Jauh daripada ahli surga. Kenapa kok saya bicara masalah ini dulu sebelum bicara masalah anak? Kan nanti ada hubungannya. Dari mana anak soleh itu dari mana? Jadi enggak asal-asalan ini anak jadi anak baik, ini anak jadi anak soleh. Enggak asal-asalan, ada urutannya. Ada urutannya. Tadi saya katakan itu termasuk ciri ahli neraka bukan ahli surga. Kenapa seperti itu? Saya contohkan. Ada salah satu sahabat Rasulullah. Kalimat sahabat itu berarti dekat dengan Rasulullah atau tidak, Bu? Dekat dengan Rasulullah. Dan dia punya keistimewaan tersendiri. Ya. Kalau sudah punya makom sahabat, itu mengalahkan makom para wali. Wali kutub pun kalah. Tidak ada apa-apanya dengan makom sahabat. Orang yang paling soleh di zaman sekarang, zaman dahulu, itu dikalahkan dengan apa? Makom sahabat. Nah, ada sahabat Rasulullah, dia ahli jihad. Berarti berjihad di jalan Allah. Ya. Berjuang di jalan Allah. Malam sholat tahajud. Nah, coba kita lihat, kita ini banyak malamnya banyak bangun malam atau banyak tidurnya. Ini sahabat apa? Sudah punya makom sahabat, malamnya banyak sholat tahajud, di siangnya banyak puasa, banyak sodakohnya.
Tidak ada peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah kecuali sahabat ini hadir di medan pertempuran. Berarti kebaikannya Masya Allah enggak Bu? Masya Allah. Kebaikannya Masya Allah. Kalau orang mengatakan ini sahabat ahli surga. Kalau ini sahabat bukan ahli surga. Kalau begitu ahli surga yang bagaimana? Nah coba. Tapi di saat sakaratul maut, sahabat ini tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berat di tenggorokannya. Sulit sekali, enggak bisa. Sampai lama dia. Jadi mau mati itu lama sekali dia. Teman-temannya dia ngajari, ucapkan kalimat la ilaha illallah, menolak, nggak bisa. Padahal tadi saya terangkan ini makom sahabat. Yang kedua, banyak berjuangnya bersama Rasulullah, banyak duduk dengan Rasulullah, malamnya banyak sholat tahajud, siangnya banyak puasa, sodakonya Masya Allah. Tapi kenapa di saat sakaratul maut kok sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Padahal harapan kita ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya para sahabat Nabi melapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini sahabatmu ini yang dekat denganmu ini yang namanya Alqamah ini sakaratul maut sulit mengucapkan kalimat la ilallah. Sampai sekarang ini beliau tidak mampu mengucapkan ya Rasulullah. Kami mohon kau datang ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah datang ke rumah Alqamah. Nah, lalu Rasulullah mengajarkan Alqamah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi tetap tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini Rasulullah sendiri, coba bayangkan. Sahabat Nabi enggak mampu. Rasulullah sendiri tidak bisa. Tetap dia seperti orang yang lemah sekali sakaratul maut, tapi enggak bisa apa-apa dia. Mengucapkan kalimat Allah sulit, berat. Akhirnya apa? Rasulullah berkata kepada beberapa sahabat Rasulullah, apakah Alqamah punya seorang ibu? Nah, coba. Apa jawaban sahabat Rasulullah? Ya Rasulullah, iya benar. Alqamah masih punya seorang ibu. Kalau begitu, sampaikan pesanku kepada ibunya Alqamah, suruh datang ke sini. Kalau enggak mau datang, saya akan datang ke rumahnya. Akhirnya pesan Rasulullah SAW disampaikan kepada siapa? Kepada ibu Alqamah. Dan apa kata ibu Alqamah? Wallahi tidak mungkin Rasulullah datang ke sini. Aku yang akan datang ke hadapan Rasulullah SAW. Akhirnya ibu Alqamah datang ya ke rumah Alqamah yang di situ ada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bertanya, wahai ibu Alqamah, ada apa dengan anakmu ini? Apakah ada sesuatu? Apakah pernah menyakitimu? Apakah pernah menjadikan kamu menangis? Apakah pernah dia tersinggung? Apakah pernah menyakiti hatimu? Apa jawaban ibu Alqamah? Ya Rasulullah, ini Alqamah dulu sebelum menikah itu sayang sama saya. Apa Bu? Sebelum menikah sayang sama saya. Sebelum menikah dia perhatian kepada saya. Berat untuk meninggalkan saya di rumah sendiri. Tapi di saat menikah ya Rasulullah, setelah menikah Alqamah ini jarang datang kepadaku ya Rasulullah. Dia lebih cinta kepada istrinya daripada cinta kepadaku ya Rasulullah. Saya tanya, kalau suami ibu lebih cinta kepada istri, kepada ibunya, ibu cemburu? Nah, ini masalah.
Akhirnya apa kata Rasulullah? Kalau begitu maafkan anakmu. Ya Rasulullah, saya tidak mungkin memaafkan. Kalau aku ingat Alqamah hati ini sakit ya Rasulullah. Kok bisa dia lebih peduli dengan istrinya padahal dia baru kenal? Kan aku yang merawatnya mulai kecil. Cuf, dia baru menikah ini dengan istrinya. Kok dengan cepatnya dia melupakan aku ya Rasulullah. Hati ini sakit, gak mungkin ya Rasulullah. Aku berjuang untuknya. Aku tidak tidur untuknya. Aku menyiapkan makanan untuknya. Aku menyiapkan minuman untuknya. Aku yang menyusuinya. Ayo coba. Tidak ada makanan, aku berusaha mencari makanan kemana-mana. Tapi setelah menikah kok dia lebih peduli dengan istrinya daripada peduli denganku ya Rasulullah. Ini gak mungkin aku memaafkan. Sakit hati ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu ya sudah gak apa-apa. Akhirnya Rasulullah memerintahkan beberapa sahabat Nabi untuk mencari kayu bakar. Untuk apa Bu? Mencari kayu bakar. Kaget ibunya. Untuk apa ya Rasulullah? Engkau menyuruh anakmu untuk mencari kayu bakar. Engkau menyuruh sahabatmu untuk mencari kayu bakar. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai ibu Alqamah, ini kayu bakar ini yang akan dibawa oleh sahabat-sahabatku ini adalah untuk membakar anakmu. Maka kaget ya Rasulullah, kenapa kau bakar Alqamah ya Rasulullah? Kalau tidak aku bakar, sungguh api neraka itu lebih sakit daripada api dunia. Mendingan aku bakar di dunia. Akhirnya menggerakkan hati ibunya sehingga ibunya mengatakan, ya Rasulullah kalau begitu aku maafkan Alqamah. Setelah keluar kata-kata maaf dari ibunya, maka dengan mudah Alqamah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Coba bayangkan. Ini siapa Bu? Alqamah siapa? Sahabat Rasulullah. Ahli jihad, berjuang. Ahli sodako. Ahli puasa. Ahli bangun malam. Tapi karena pernah menyakiti ibunya, karena dia lebih peduli dengan istrinya, itu saja sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekarang pertanyaannya, lebih baik mana kita sama Alqamah, Pak? Lebih baik mana kita sama Alqamah? Jauh dari Alqamah. Nah itu saja nggak peduli sama ibunya. Kalau masuk neraka paling dalam itu. Nah pertanyaan saya, Bu, mau suaminya masuk neraka? Mau suaminya masuk neraka? Enggak mau. Tapi kalau suaminya peduli sama ibunya, cemburu. Makanya Bu, Pak, kalau cari istri harus mikir-mikir. Ini istri ini satu melahirkan anak saya. Melahirkan siapa Bu? Anak saya. Yang kedua, ini istri akan bermuamalah dengan ibu saya. Berarti punya posisi penting enggak? Posisi penting. Kalau istrinya saja itu cemburu sama mertuanya, nanti kalau punya anak enggak jauh beda dari istrinya enggak Bu? Bu, sama atau beda? Sama. Coba sekarang ya. Tapi jangan menyalahkan orang ya. Coba ibu renungi ya. Semuanya bapak-bapak ini. Kalau ibunya rewel, anaknya rewel enggak Bu? Bu. Nah, kalau ibunya cerewet, anaknya cerewet enggak Bu? Nah, berarti punya posisi enggak? Punya pengaruh enggak? Punya pengaruh.
Oleh karena itu tugas suami mendidik istrinya agar menjadi istri yang baik, peduli dengan mertuanya, peduli dengan dirinya, peduli dia sebagai seorang muslim. Jangan asal yang penting menikah. Sekarang ini banyak Bu, orang kenal di Facebook, kenal 1 bulan menikah. Kok bisa cepat sekali kayak apa? Kayak beli sepeda motor gitu. Kenal di medsos, nggak lama-lama, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, hanya 3 hari, 4 hari, dia tidak tahu keadaannya bagaimana, langsung menikah. Kalau nanti jadi ibu beneran nggak? Atau jadi ibu-ibuan? Ibu, jadi ibu-ibuan. Artinya apa? Yang ingin saya sampaikan, pesan yang ingin saya sampaikan dari cerita ini, Anda berharap punya anak soleh, tapi Anda jauh dari itu mungkin. Sering saya sampaikan di mana-mana, buah jika jatuh tidak akan jauh dari siapa pohonnya? Tetangga? Tetangga atau ibu? Ibu. Oleh karena itu Nabi Muhammad mengatakan fa innaha irqun dassas. Itu wanita. Jadi ada ada hubungan yang sangat sensitif sekali, itu ibu. Ini perlu perhatikan ini. Dan para suami juga harus hati-hati. Anda kalau ingin mencari makanan harus dipikir-pikir ini makanan halal atau haram. Sebab apa? Makanan ini akan dimakan oleh istri Anda, akan dimakan oleh anak Anda. Jadi kadang yang menjadikan rusak anak, yang menjadikan rusak istri, itu kadang suami. Yang penting dapat uang. Urusan halal dan haram itu urusan lain. Jangan seperti itu, sebab Anda berharap untuk mempunyai anak yang soleh, berharap ingin mempunyai istri yang solihah, dan harus dibangun dari sini dulu. Oleh karena itu Al-Habib Abdullah bin Alawil Habdad mengatakan, kalau Anda punya anak sulit dinasehatin, sulit diomongin, maka pertama kali yang harus Anda pikir-pikir, dari mana makanan yang mereka makan dulu. Nah, harus peduli urusan ini. Paham, Bu? Nah. Yang kedua, ya. Tugas orang tua, tadi yang pertama mencarikan ibu yang baik. Setelah mencarikan ibu yang baik, kemudian apa? Lahir dari rahim seorang wanita yang baik tersebut seorang anak, maka tugas daripada orang tua yang pertama kali memberi nama yang baik. Jadi nama itu jangan asal-asalan. Saya itu kalau komunikasi dengan para ibu, para bapak yang ingin punya nama, itu pasti tak kasih nama seperti namanya sahabat, itu kan sudah ada, Kiai. Saya kasih namanya nama sahabat, nama perempuan, tak kasih nama Asma, Khadijah, itu kan sudah banyak, kurang keren. Kok nama, kok urusan keren dan keren gimana ini? Akhirnya cari nama, ngarang-ngarang itu. Ngarang-ngarang disusun ini. Untung enggak namanya Jahannam. Kalau namanya Jahannam kan repot. Nah, jadi namanya orang Indonesia itu aneh-aneh. Benar nggak, Bu? Bu, benar nggak, Bu? Saya tanya satu persatu coba. Siapa namanya? Painem. Siapa lagi? Pak Ijo. Siapa lagi? Nah, Padahal guru-guru kami mengatakan, kalau Anda memberi nama anak Anda Ali ini siapa? Oh, ngikut namanya Sayyidina Ali. Tafaulan, itu ada asar, ada bekas. Anda ngasih nama Abu Bakar, oh ngikut sahabat Rasulullah namanya Abu Bakar. Maka ada asar, bekas. Ada makna. Ada sir rahasia.
Dan ini kadang nggak difahami. Anda umumnya cinta kepada para ulama, ulama-ulama yang soleh. Oh, Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali umumnya. Namanya saya kasih nama Muhammad Al-Ghazali. Karena Anda cinta kepada Imam Ghazali, maka ada athar, ada bekas, ada sir rahasia. Anda ingin memberi nama anak Anda Muhammad, niru Nabi Muhammad, maka ada sir rahasia. Jangan dikira nama itu sekedar nama, tapi ada makna. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya ada tata cara untuk memberi nama. Nama-nama yang baik apa? Nama yang dimulai dengan Abdullah, umpamanya Abdullah, Abdurrahman atau Muhammad. Itu nama apa? Perempuan, nama sahabat, Asma, Khadijah, Fatimah, siapa lagi? Aisyah, siapa lagi? Masuk satu desa namanya Khadijah, Aisyah, semuanya kan repot carinya nanti. Ya enggak kan, Aisyah binti siapa kan? Kan beda. Tapi sekarang enggak mau. Setiap minta saya kasih nama, tak kasih nama yang baik-baik ini enggak mau. Alawiyah, itu kan banyak nama Alawiyah, Kiai. Makanya Bu, ini penting nama ini. Kenapa? Karena nanti di akhirat seseorang itu dipanggil dengan namanya dan ada pengaruh. Maka dalam beberapa riwayat itu diterangkan, kalau namanya dia sama dengan namanya ulama atau nama sahabat atau namanya orang soleh, maka karena kesamaan ini memberikan syafaat untuknya yang asalnya ahli neraka menjadi ahli surga. Selamat karena nama. Apa Bu? Selamat karena nama. Ini penting. Jadi jangan asal-asalan nama itu. Urusan ini kan bagus, keren, itu urusan lain. Paham Bu? Makanya nanti ya, yang punya anak, kalau sudah punya anak selesai nggak apa-apa. Karena merubah nama, catatan nama itu kan repot berubah. Yang belum punya anak lalu mengandung, kasih nama yang baik. Kasih nama yang baik. Enggak usah ikut-ikutan. Oh, itu nama prodi, nama ini. Enggak usah ikut-ikutan. Saya ingin nama, ada ulama yang saya cintai, kasih nama itu. Ada sahabat ini, kasih nama itu. Oh, perempuan tak kasih nama yang apa namanya? Fatimah atau siapa, yang Zainab atau siapa, yang para sahabat Rasulullah SAW. Itu. Kemudian yang ketiga, ya. Saya kasih nama yang baik. Nah, maka yang ketiga adalah yaitu diakikoi. Akikoh Bu. Paham Bu? Apa itu akikoh Bu? Akikoh itu motong kambing. Jika laki-laki berapa kambing Bu? 2 kambing. Jika perempuan berapa kambing? 1 kambing. Maka yang sunnah itu pada hari ke-7 sekaligus disebutkan namanya. Tapi enggak apa-apa, enggak harus hari ke-7 juga ya. Itu sunnahnya. Sekaligus kalau laki-laki disunat. Nah, tapi sunat ini kan orang Indonesia ini kan kalau dulu zaman dahulu itu kecil-kecil disunat, tapi sekarang itu kasihan katanya. Kasihan. Enggak apa-apa ya. Ya. Itu kewajiban yang harus dilakukan. Kalau akikah hukumnya sunnah menurut madhab Syafi'i. Menurut madhab Hanafi hukumnya wajib. Apa alasannya? Alasannya sebagian ulama mengatakan kalau ada anak yang belum diakikoi, itu biasanya satu agak rewel, agak sulit diatur. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi dia kalau dibantah terus, kalau diatur bantah, kalau ini bantah. Sebagian ulama mengatakan anak ini tidak akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya di akhirat nanti kalau belum diakikoi. Ini pendapat ulama ya. Saya hanya menyampaikan pendapat beberapa ulama. Ada yang berbeda seperti itu ya. Makanya akikah itu punya peran penting. Kalau anak Anda tidak mau liar, potongkan kambing 2 kalau laki-laki.
Makanya dipikir-pikir, saya dulu ini umur saya sudah 40 tahun ini, 50 tahun, ibu saya ngakikoin enggak? Nah enggak, maka dalam mazhab Syafi'i enggak apa-apa, Anda potong kambing untuk akikah untuk Anda sendiri enggak apa-apa. Hukumnya boleh-boleh saja. Ya, oh iya saya akikah lah. Tetap mendapatkan pahala. Nah, kemudian hukumnya sunat. Nah, sunat ini ya dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Sunat untuk laki-laki. Untuk perempuan hukumnya ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah ini dilakukan. Nah, dulu Bu. Ini dulu guru saya bercerita. Ada seorang masuk Islam, seorang laki-laki. Umurnya berapa? Umurnya 50 tahun. Datang kepada seorang ulama, saya masuk Islam, umur saya 50 tahun. Apa kata ulama tersebut? Kamu harus disunat katanya. Mendengar kata sunat gak jadi masuk Islam. Kalau begitu saya gak masuk Islam. Masa umur 50 tahun disunat gimana katanya. Oleh karena itu datang kepada salah satu guru kami. Karena guru kami ada yang madhab Maliki. Akhirnya bang gak usah disunat kamu. Gak apa-apa, dalam mazhab Maliki hukumnya sunnah. Akhirnya mau masuk Islam. Inilah indahnya agama, indahnya perbedaan. Jadi kadang-kadang para ustadz ini juga, para kiai, para ustadz itu jangan saklek. Jangan saklek A, B, C, dah. Kita lihat kondisi zamannya. Kita lihat keadaannya, kita lihat tinggal di mana dia, kita lihat bagaimana tempat itu, bagaimana masyarakat itu yang terbaik untuk masyarakat. Jadi jangan saklek-saklek. Makanya ulama zaman sekarang, kiai zaman sekarang, ustadz zaman sekarang harus banyak membaca fikih, membaca realita, membaca keadaan. Orang tua juga sama, Bu. Orang tua juga sama. Anda kalau mendidik anak Anda disamakan zaman dahulu nggak ketemu. Zaman sekarang ini beda. Zaman sekarang itu beda. Kita dulu pada waktu mondok itu tidur asal-asalan nggak apa-apa. Kalau zaman sekarang nggak mau anak-anak kita, bener nggak Bu? Bener nggak Bu? Ini orang tua, ini wali murid ini. Kalau ingin mondoknya di pondok pesantren, yang dilihat asramanya dulu enggak? Bener enggak Bu? Asramanya bagus enggak? Rapi enggak? Bagus enggak? Ini. Kalau dulu enggak, mondok nak sudah. Itulah perubahan zaman. Oleh karena itu seorang ustadz, seorang kiai, seorang pengasuh pondok pesantren harus melihat perubahan zaman. Harus melihat perubahan zaman. Anda mendidik anak Anda zaman dulu zaman sekarang beda. Kalau sekarang apa? Penyakitnya zaman sekarang apa Bu? Apa Bu? HP zaman sekarang. Berarti permasalahan zaman sekarang itu HP. HP ini masalahnya bukan untuk anak-anak kita, orang tuanya juga bermasalah. Benar nggak Bu? Para ustadz juga bermasalah. Main game sampai jam 1 malam, 2 malam, 3 malam. Bener gak Bu? Apalagi para ibu-ibu, bener. Sekarang ini ada masalah lagi. TikTok, bener gak? TikTok ini masalah. Nah kok bisa masalah? Iya. Mumpung dapat uang buat TikTok ini, itu. Kadang seorang ibu bangun dari tidurnya yang dicari suaminya atau HP-nya. Bu, berarti yang bermasalah siapa? Ibu-ibu atau anak-anak? Ini fitnah zaman sekarang ini. Oleh karena itu, perhatian Anda untuk zaman sekarang ini adalah urusan HP. Zaman sekarang, perhatiannya. Anak saya HP-nya gimana sih? Kamu gak apa-apa pakai HP, tapi tolong nanti sholat letakkan di sini, sholat dulu. Diajari jangan buka yang aneh-aneh. Nah ini kadang-kadang ibu-ibunya juga ikut-ikutan. Sebelum tidur yang dicari apa? Yang dibuka apa? Saya tanya ibu-ibu ini ya, lebih banyak mana Anda memandang suami Anda atau HP Anda? Bu,
Bu, lebih banyak mana? Anda memandang suami Anda atau HP Anda? Anda lebih banyak memandang anak Anda atau HP Anda? Nah, suaminya juga sama. Suaminya juga sama. Kadang satu kamar itu, bapaknya buka HP di pojok atau apa, istrinya buka HP, anaknya buka HP, hening semuanya. Itu zaman sekarang. Oleh karena itu, kita ini pedulinya di HP. Untuk zaman sekarang ini, pedulinya urusan harus kita perhatikan benar ini. Kalau enggak benar maka anak Anda rusak. Nah kok bisa? Iya, dia ada di desa pelosok sini, tapi dia bisa berhubungan dengan orang Jakarta. Benar enggak? Benar. Dia bisa beli narkoba dari Jakarta melalui HP. Dia membuka konten-konten, dia bisa membuka link-link ini. Dia di kamar sendiri, tapi jaringannya kemana-mana karena HP. Anda jangan mengira, oh anak saya baik ini, tapi perlu dicek HP-nya. Berapa banyak narkoba masuk ke rumah-rumah kita gara-gara apa? Gara-gara dia berhubungan dengan yang lainnya pakai HP. Dulu zaman kita nggak mungkin, benar nggak Bu? Zaman kita nggak mungkin. Saya dulu belajar di Yaman, saya masuk 98, 97, 98. Itu nggak ada HP, nggak ada telepon saat itu saya. Saya kalau ke Indonesia itu ngirim surat. Ngirim surat itu dari Yaman ke Indonesia sampainya 2 bulan. Berapa Bu? 2 bulan baru nanti dibalas lagi sama orang tua kita, orang tua kami dibalas, nanti sampai ke Yaman 2 bulan lagi. Dulu seperti itu, jadi nggak mikir yang aneh-aneh, nggak tahu luar, nggak tahu ini, nggak tahu ini. Nah, zaman sekarang, kadang anak kita itu lebih pandai urusan teknologi HP daripada orang tua, bener nggak? Ngotak-ngatik HP program ini bisa semuanya. Anak kecil SD itu bisa, bener nggak Bu? Nah, oleh karena itu berarti perhatian orang tua untuk zaman sekarang urusan HP. Ya, jangankan anak, kadang kita sebagai orang tua saja. Saya tanya Bu, saya tanya, kalau masuk musola, sebelum masuk musola, yang dilihat HP atau apa Bu? Kadang di masjid saja masih update status. Di musola saja update status di musola. Coba bayangkan zaman sekarang ini, benar nggak Bu? Di musola orang sedang tawaf di Ka'bah itu update status. Orang sedang sa'i itu update status. Orang sedang doa di multazam kok masih ingat HP-nya update status sambil mutu kayak gini doa. Coba masuk ke semuanya itu HP. Oleh karena itu ini fitnah yang terbesar di zaman sekarang ini. Bukan kok berarti saya melarang Anda untuk memakai HP. Saya juga pakai HP di sini semuanya. Tapi bagaimana kita mengendalikannya? Kalau kita tidak mampu mengendalikannya, jangan berharap anak Anda bisa. Anda mendidik anak Anda. Nah, jangan HP terus. Orang tuanya melihat HP terus, mana mungkin itu? Betul nggak Bu? Nak sholat, jangan main game. Ibunya lihat HP terus, mau sholat gimana? Malam ini semuanya ibunya megang HP. Makanya kalau lampu listrik mati, yang pusing siapa Bu? Kalau listrik mati siapa yang pusing? Ya para ibu-ibu, bapak-bapak. Kenapa? Nggak ada cacasan HP-nya lagi. Ayo coba kalau mati 1 hari, pusing nggak? Nah, kalau zaman dahulu biasa-biasa saja, listrik mati biasa. Kalau sekarang masalah besar. Oleh karena itu, kenapa kok saya bicara seperti ini? Karena di mana-mana orang itu rusak gara-gara satu, yaitu
HP. Nah, ini harus kita pedulikan ini. Ini perhatian kita, harus. Oleh karena itu, yang paling selamat untuk anak-anak kita zaman sekarang itu masuk pondok pesantren. Kenapa? Karena di pondok pesantren ada undang-undang tidak boleh memakai HP kecuali kalau orang tuanya nyambang. Karena hanya 1 jam 2 jam. Makanya ini jadi banyak orang tua ya kadang-kadang memasukkan pondok pesantren karena nggak mampu urusan HP aja itu. Paham Bu? Nah ini. Kemudian selanjutnya tugas orang tua ya. Apa itu? Mengontrol. Anda punya anak, ngontrol. Maka wahai para ibu, para bapak, kalau Anda punya anak kok setiap hari ngaca di kaca terus. Baik laki-laki yang perempuan, ada apa dia? Bu, punya anak perawan kok ngaca terus, biasanya nggak pernah ngaca, nggak pernah, dan kok hari ini kok ngaca sampai lebih dari 5 kali, 6 kali, 10 kali, berarti ada sesuatu. Dia mulai senang dengan laki-laki, dia mulai berhubungan dengan laki-laki. Makanya orang tua harus cerdas. Kalau Anda biarkan, kalau hubungan sampai hamil gimana? Kalau punya anak, anaknya soleh enggak? Anaknya soleh enggak? Jangan berharap. Ya memang itu urusan Allah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tapi ada athar, ada bekas. Makanya kalau Anda punya anak ya, kalau punya anak sudah siap menikah. Nah kok dia mendingan sudah nikahkan saja. Lulusan SMA nikahkan saja. Lebih baik daripada dia rusak. Kecuali kalau Anda bisa mengendalikannya. Nah sekarang kan kadang-kadang tidak usah menikah, anak kan masih kecil ini perempuan. Tapi kan dia rusak. Sebab orang tua tidak pernah mendidiknya. Nah ini hubungannya dengan anak yang soleh. Kalau sesuatu dibangun dari sesuatu yang jelek, hasilnya jelek enggak Bu? Jelek. Dia hamil duluan sebelum menikah. Kalau punya anak gimana? Anaknya ini jadi anak apa? Ya itu kan urusan Allah. Iya, tapi kita ditugaskan oleh Allah bagaimana kita ini mengharapkan punya anak yang soleh, itu ada cara-caranya. Maka yang disebut namanya pernikahan, bukan di luar nikah. Nah sekarang ini banyak enggak Bu hamil di luar nikah Bu? Banyak enggak Bu? Banyak. Kadang biasa-biasa saja, enggak ada rasa malu. Kenapa kok seperti itu? Karena kebanyakan nonton film. Benar enggak Bu? Nonton film benar enggak Bu? Kenapa? Oh itu bintang hamil di luar nikah biasa saja kan, enggak ada masalah ini. Nah kadang yang merusak ini tatanan ini. Jadi menganggap sesuatu yang biasa, sesuatu yang jelek dianggap biasa. Nah, kemudian terakhir ini karena sudah malam Bu, udah jam 10-11 ini terakhir, urusan akhlak. Urusan akhlak, tugas orang tua mendidik akhlak. Kadang ya, yang merusak anak itu orang tua sendiri. Kenapa kok seperti itu? Kadang punya anak bicaranya kasar, tapi orang tuanya biasa-biasa saja. Enggak boleh. Anda harus ingatkan, nak, enggak boleh masa sama orang tua kok bicaranya kasar. Harus diingatkan. Kadang dia makan pakai tangan kiri, orang tuanya tahu, diem aja. Nah, janganlah makan pakai tangan kanan. Kadang anaknya apa? Anaknya itu menganggap ibunya, bapaknya seperti temannya, enggak ada hormat. Nah, saya kan orang tua kamu. Harus diajarkan. Kadang anaknya nyuruh, Bu ambilkan saya sandal, Pak ambilkan saya sepatu, ambilkan saya. Diambilkan begitu kasihan. Anda harus mendidik. Nah, masa anak nyuruh orang tua? Masa anak nyuruh orang tua ngambil sandal, ngambil sepatu? Kamu kan bisa ngambil. Tapi diambilkan aja, dianggap biasa. Berarti siapa yang merusak akhlak anak itu? Kadang orang tua. Maka perlu orang tua itu menjadi orang tua harus tahu bagaimana cara mendidik anak.
Pendidikan akhlak penting. Makanya menjadi bapak, menjadi ibu, membaca bagaimana sih akhlaknya anak itu. Harus diajari membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan akhlak. Nah sekarang zaman sekarang ini kan sebenarnya bisa membaca gampang. Di HP itu banyak, di Google itu banyak. Tapi masalahnya kan yang dibuka di Google kan bukan itu, TikTok. Benar nggak Bu? Di YouTube yang apapun yang dilihat kan TikTok ini. Padahal itu ada pendidikan akhlak, bagaimana orang tua mendidik anaknya, bagaimana anak menjadi baik. Itu kan ada cara-caranya. Tapi nggak pernah dibaca, nggak pernah dipelajari. Sehingga dia mendidik anaknya dengan pendidikan yang salah, dia meyakini yang salah itu benar biasa. Maka jangan salahkan di saat anak itu kurang ajar dengan orang tuanya. Karena siapa? Karena orang tua. Sekarang ini orang tua itu biasa makan bekas anak. Benar nggak Bu? Itu nggak punya akhlak itu anak. Tapi kan orang tua biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Aduh kasihan. Jadi kasihan ini harus diletakkan pada tempatnya. Anda mendidik anak Anda harus dengan pendidikan yang baik. Nak, kamu kan anak. Masa orang tua dikasih makan bekas anak? Biarkan orang tua kamu makan dulu, ibu kamu makan dulu, baru anak. Dan ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam riwayat Sahihul Bukhari ada seorang laki-laki yang mana ada tiga orang masuk ke dalam gua. Kemudian tertutup gua tersebut. Tertutup. Kemudian ada di antara tiga orang itu ada seorang laki-laki. Yang mana laki-laki ini, ya, yang laki-laki ini masya Allah peduli dengan bapaknya, peduli dengan ibunya. Beliau itu kerjaannya meras susu unta, susu kambing ini. Nah, susu ini pertama kali yang minum siapa? Ibu dan bapaknya. Pokoknya itu aturan dia. Satu ketika orang laki-laki ini mencari kayu bakar jauh di hutan. Sehingga pulangnya malam. Ibu bapaknya nunggu sampai ketiduran. Akhirnya apa? Meres susu. Sambil dipegang kayak gini, sambil berdiri di depan ibunya, dia nggak berani membangunkan ibu dan bapaknya. Dipegang terus sampai pagi. Anaknya kelaparan menangis dibiarkan. Istrinya lapar dibiarkan. Sekarang lebih sayang kepada anak atau kepada orang tua, Bu? Bu, lebih sayang kepada anak atau orang tua? Ya makanya ini akhlak. Maka orang laki-laki ini memegang susu ini sampai pagi, baru bangun bapaknya, ibunya baru minum, baru anak-anaknya, baru istrinya, baru dia, baru anaknya terakhir. Maka berkata, ya Allah, jika apa yang aku lakukan ini baik, maka tolong bukakan gua ini ya Allah. Akhirnya apa? Bergeser gua ini, terbuka sedikit sampai terbuka selesai. Buka semuanya bisa keluar dari gua ini. Karena setiap tiga orang ini berdoa dengan amalan yang dia lakukan. Tapi apa yang ingin saya sampaikan, ini anak ini masya Allah nggak mau minum, nunggu orang tuanya sampai anaknya menangis pun biarin. Kalau kita kan enggak. Kadang-kadang kita bilang apa? Makan dulu nak, sebelum dimakan oleh bapak kamu nanti habis. Benar enggak? Benar enggak Bu? Siapa yang ngajar itu? Berarti siapa yang merusak tatanan akhlak? Ibu. Jadi kita perlu harus tahu cara mendidik anak, diajari yang baik. Paham Bu? Itu diantaranya. Jadi kadang-kadang anak kita berani kepada kita karena kita sendiri. Kadang-kadang anak itu tidak punya akhlak karena kita sendiri. Kadang masya Allah sudah dimasakkan, nyuci piring aja ibunya.
Nggak pernah ibunya didik, nak cuci piring dulu sendiri. Dibiarin aja, kasihan dia kan. Cuci baju kadang apa? Siapa yang nyuci? Bu, siapa yang nyuci? Ibunya. Dia sudah anak SMP besar, anak SMA. Tapi nggak pernah mau nyuci, ibunya yang nyuci. Siapa yang mendidik seperti ini? Karena ibunya dibiarin. Membiarin begitu saja, kasihan. Jadi kita harus tahu bagaimana mendidik anak. Bukan karena kita sadis, bukan karena kita tidak sayang, tapi itu adalah makna sayang yang harus kita sampaikan kepada anak kita. Itu makna sayang. Kalau dia dewasa nanti dia punya akhlak yang baik. Berapa banyak di dunia ini anaknya sukses di dunia, tapi dia berani sama orang tuanya. Benar gak, Bu? Benar. Dia kaya raya, sombong dia. Punya mobil, sombong. Datang ke orang tuanya dengan gayanya ini. Gak menunduk sama ibunya, gak menunduk sama bapaknya. Kadang di hari raya, apa di hari raya itu? Pak, Bu, ibu datang ke sini aja, saya sibuk ini. Nah, kok bisa orang tuanya suruh datang-datang, itu gimana akhlaknya itu? Itu zaman sekarang. Kenapa kok seperti itu? Karena pendidikan orang tua. Oleh karena itu ini peduli, ini harus kita perhatikan ya. Mudah-mudahan ya. Ananda siapa ini? Namanya. Siapa? Habibi ini dijadikan oleh Allah anak yang soleh, yang dibanggakan oleh Allah, dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang punya akhlak yang baik ya, yang memberikan manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW dan anak-anak kita semuanya ya, Bu. Kesimpulannya apa yang saya sampaikan, satu, bahwa akhlak itu bisa terbentuk dengan baik kalau ada yang dicontoh. Siapa? Orang tua, khususnya ibu. Kenapa? Karena ibu itu adalah madrasah pertama. Paham, Bu? Tempat pertama itu ibu. Makanya, Bu, kalau bicara harus hati-hati. Anda bicara di depan siapa? Di depan anak akan ditiru. Kemudian yang kedua, fitnah di zaman sekarang ini adalah HP. Tolong diperhatikan dan dipedulikan. Yang terakhir, ya, Anda kalau sulit di dunia ini, urusan akhirat sulit, urusan dunia sulit, coba berpikir, merenung. Mungkin dulu saya pernah menjadikan orang tua saya meneteskan air mata. Mungkin saya pernah menyinggung orang tua saya. Mungkin saya pernah menjadikan orang tua saya marah. Minta maaf. Datang ke ibunya, minta ridhonya. Minta ridhonya. Hati-hati, bahaya. Maka jadi orang tua itu jangan asal ngomong, Bu. Kamu itu nggak bisa nasihatin anak, nggak ada manfaatnya. Akhirnya ya nggak manfaat beneran. Pokoknya kalau urusan dengan anak itu, semarah-marah apapun, jangan mengeluarkan kata-kata yang kurang baik. Kenapa? Akan jadi bukti. Hati-hati bener. Anak Anda nakal ini sudah, jangan keluarkan kata-kata yang kurang baik. Ya Allah, bukakan anak saya ini ya Allah. Berikan petunjuk ya Allah, berikan petunjuk ya Allah. Jadikan anak yang soleh. Jangan anak kurang ajar ya, jadi kurang ajar beneran. Hati. Saya tanya, siapa yang mengabulkan doa, Bu? Allah. Nah, kalau Allah, perkataan orang tua itu kan dikabulkan oleh Allah. Hati-hati urusan dengan anak. Makanya jangan sampai mengatakan anak kurang ajar, anak nggak punya akhlak. Ya nggak punya akhlak beneran. Nggak punya, akhirnya kurang ajar bener. Anak nggak ada manfaatnya, yo nggak akan memberikan manfaat. Anak ini kok sulit urusannya, sulit beneran ini. Hati-hati, semarah apapun Anda jangan marah, jangan mengucapkan kata-kata yang kurang baik kepada anak Anda. Saya tutup dengan cerita terakhir guru kami, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Beliau punya anak. Satu ketika anaknya ini naik mobil, bawa mobil, ya, nabrak gerbang, tidak rusak mobilnya. Beliau nggak pernah marah, nggak mengeluarkan kata-kata yang kurang baik.
Akhirnya datang sendiri minta maaf, ini mobilnya Pak, ya sudah hati-hati nanti kalau ingin nyupir lagi hati-hati. Coba kalau keluarkan kata-kata yang kurang baik, dikabulkan Allah, hati-hati enggak? Bahaya enggak? Bahaya. Makanya hati-hati ini pendidikan. Ini pendidikan. Nah ini. Dan perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Terakhir lagi, Bu, ya. Suami istri terakhir. Kadang yang menghalangi suami untuk bisa menuju surga Allah itu kadang istri. Kadang yang menghalangi istri untuk bisa sampai kepada Allah adalah suami. Makanya dibangunlah dengan baik. Memang terjadi pertengkaran biasa, suami istri wajar. Tapi cobalah minta maaf. Ibu-ibu itu jangan ego. Pak, minta maaf Pak, saya salah. Suami juga sama, Bu, saya salah, minta maaf. Jangan ego. Ini sebab apa? Sebab Allah tidak memberkahi di dalam rumah tangga kita. Kita sering bertengkar tapi tidak pernah saling memaafkan. Tapi tidak pernah meminta maaf. Akhirnya apa? Rumah tangga itu tidak diberkahi oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Kalau rumah tangga itu dilaknat oleh Allah, kemudian dia mempunyai anak, kurang baik enggak? Kurang baik. Ini harus dipedulikan ini. Paham, Bu? Karena ini berkaitan dengan pendidikan anak, ya. Kita sendiri yang harus peduli, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya, dan kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita semuanya, mempanjangkan umur kita semuanya. Kami membangun pondok pesantren baru yang ada di Cikedang situ, Bu. Ya, ada pondok pesantren Nurul Haya. Yang keberapa itu? Lupa saya. Yang ada di Cikedang itu, ya. Kita bangun, ya. Ada santrinya, ya. Tahun ini ada santri 70 orang. Ya, sudah ada santri 70 orang. Tahun depan nanti kita terima berapa lagi, ya. Nah, sudah berdiri, ada SMP, SMA, santrinya dari mana-mana, dari 70 itu, ya. Ya, kalau nggak mau mondok di Cikedang bisa mondok di Cibimbing, ada pesantren di sana. Kalau nggak mau mondok Cibimbing, di wilayah Kuningan kita membangun pesantren ada di Pancalan sana. Ya, silakan di wilayah Kuningan bisa milih di situ. Kalau nggak mau, ya bisa ke Brebes, ada. Kalau nggak mau lagi bisa ke Cirebon, kita ada di Pembedilan, di Babakan, ya. Nah, ada beberapa pondok pesantren. Intinya di Kuningan kami ada pondok pesantren, dekat sini di Cikedang. Ada SMP, ada SMA. Kemudian ada di Cibimbing, ya. Ya, ada Cibimbing, kemudian juga ada di Pancalan, ya. Kalau ingin mondok di selain itu bisa, ya. Oh, anak saya ini manja, ini itu, nggak mau mondok, takut ini takut itu. Kita ada di Brebes. Itu pondok itu, kamar itu ada AC-nya, itu 24 jam nyala AC-nya di setiap kamar itu. Bisa mondok di sana, ya, di Brebes sana. Pakai ranjang, pakai ini. Ada SMP, ada SMA-nya, ya. Dan kita mengeluarkan lulusan, ya, yang ada jurusannya masing. Ada yang ke ITB, ada ke UGM, ada yang ke UNPAD, ada di beberapa perguruan tinggi negeri sesuai dengan jurusannya masing-masing, ya. Silakan, yang mau umum silakan, yang mau agama silakan. Karena semuanya adalah untuk membangun umat Nabi Muhammad. Mau jurusan agama, mau jurusan umum, sama, yang penting niatnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana binuril ma'rifah waftah alaina futuhal arifin waj'alna min ahli taqwal istiqamah wakhtim lana bil husna wa anta radin anna ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh, yang solihah,
yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad ya Allah, yang memberikan manfaat untuk umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan mereka ya Allah yang menuntun kami untuk menuju surgamu ya Allah. Jika kau masukkan kami ke dalam nerakamu ya Allah, jadikan mereka ini yang menyelamatkan kami dari nerakamu ya Allah. Allahumma ya Allah, panjangkan umur orang tua kami ya Allah. Jika masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya fi ta'atika ya Allah. Berikan kemudahan di dalam urusan dunianya ya Allah, urusan akhiratnya ya Allah. Jika telah wafat ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surgamu bijahi Sayyidina Muhammad. Jauhkan mereka dari nerakamu bijahi Sayyidina Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, pandanglah kami di malam hari ini dengan pandangan cintamu ya Allah. Jangan kau pandang kami dengan kemurkahanmu ya Allah. Allahumma ya Allah, turunkan rahmatmu dan anugerahmu kepada kami ya Allah. Allahumma syarrif hadal majlis, muliakan majlis ini ya Allah. Jadikan Ananda Habibi anak yang soleh, yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, menjadi anak yang sukses di dunia dan di akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, zat yang membolak-balikkan hati kami. Maka tetapkan hati kami dalam keadaan iman dan Islam ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah-fitnah ini ya Allah. Jauhkan kami ya Allah, jauhkan kami dari fitnah-fitnah di akhir zaman ini ya Allah. Fitnah masuk ke dalam rumah kami, ke dalam kamar kami ya Allah. Jadikan kami hambamu yang pandai untuk menggunakan apa yang kau berikan ya Allah, dari HP dan sebagainya ya Allah. Jadikan ini semuanya wasilah kami untuk bisa berjuang di dunia ini ya Allah. Jangan kau jadikan hujah jelek untuk kami di saat kami menghadap kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, jagalah solat 5 waktu kami ya Allah. Jagalah solat 5 waktu kami ya Allah. Mudahkan kami untuk bisa melakukan kewajiban solat 5 waktu dengan berjamaah ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkan mata kami dari memandang yang haram, jauhkan telinga kami dari mendengar yang haram, jauhkan mulut kami dari berbicara yang haram, dan jauhkan anggota kami dari berbuat haram ya Allah. Kau maha pengasih, kau maha penyayang ya Allah. Ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Jadikan kami para pejuang-pejuang yang tulus karenamu ya Allah. Jadikan kami para pejuang-pejuang yang tulus karenamu ya Allah. Maka dekatkan kami dengan ahli surga, dekatkan kami dengan orang-orang baik ya Allah, dan jauhkan kami dari nerakamu ya Allah. Jauhkan kami dari ahli neraka ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, barik, berkahi apa yang kau berikan kepada kami ya Allah. Berkahi apa yang kau berikan kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, harta benda yang penuh dengan keberkahan, anak yang penuh dengan keberkahan, dan semuanya yang kau berikan kepada kami penuh dengan keberkahan ya Allah. Allahumma ya Allah, urzukna rizqan wasi'an halalan tayyiban ya Allah, bi ghairi ta'abin wala masyaqqatin bi jahi sayyidil mursalin. Allahumma ya Allah, jadikan anak-anak kami, santri kami, dan para jamaah kami, para hadirin ya Allah, menjadi ahli surgamu ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Yang sakit berikan kesembuhan, yang sulit berikan kemudahan, yang susah berikan kebahagiaan ya Allah. Yang banyak hutang berikan kemudahan untuk bisa membayar hutang-hutangnya ya Allah. Yang sulit di dalam urusan rezeki ya Allah, mudahkan ya Allah. Yang belum mendapatkan pekerjaan, mudahkan untuk mendapatkan pekerjaan ya Allah. Allahumma ya Allah, tahhir qulubana anil nifaq, jauhkan hati kami dari penyakit nifak, jauhkan kami dari ilmu yang tidak mendatangkan kemanfaatan, jauhkan kami dari kebaikan yang tidak bisa kami lihat di saat kami menghadap kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, jika kau mengutus malaikat untuk mencabut nyawa kami, jangan kau cabut kecuali kau cinta kepada kami, jangan kau cabut kecuali kau ridha kepada kami, dan kami mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.